Ada salah satu rumus, kalau Anda ingin cepat dijawab doanya, bahkan Allah mengabulkan, catat betul ini ya. Ini jarang diketahui oleh banyak orang. Kalau doa Anda ingin cepat dijawab, bahkan yang mustahil menurut orang kebanyakan, maka lakukanlah hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan. Kalau Anda ingin dijawab pada permohonan yang tidak wajar menurut kebanyakan orang, lakukan amalan yang tidak wajar bagi banyak orang. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran, kita pakai Quran aja biar gampang. Quran surah ke-51 dari ayat 24. Ayat 24 sampai 25. Ini yang kami bacakan. La hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Ya. Saya mulai lambatkan. Ada ayatnya? Oke. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu gitu ya, di malam-malam itu, kemudian beliau muliakan di mushaf standar paling kanan sebelah bawah. Ada? Baik. Malam-malam kedatangan tamu gitu kan? Ya. Tapi Masya Allah yang paling mulia, beliau muliakan tamunya. Malam-malam tamu datang ya. Bukan biasa izdakhalu alaihi faqalu salama, ketika minta izin masuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Bapak ibu tengah malam, jam 2 malam kedatangan tamu gitu kan, assalamualaikum, assalamualaikum, dibuka nggak? Dan bahasanya jamaah di situ, bukan satu orang, tapi dakhalu banyak ya. Oke, taruhlah beginilah, Anda intip dulu, jangan langsung dibuka. Ya, saya agak lambatkan. Begitu Anda intip tamunya, lewat sedikit dari jendela, Masya Allah, ternyata tamunya malam-malam jam 2 pakai jubah putih. Datang, rambut agak panjang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka nggak? Taruhlah Anda berani mungkin ya. Anda berani, kemudian Anda buka, dilihat, mungkin Anda tanya, ada keperluan apa? Ya, Nabi Ibrahim tidak. Qala salam, dijawab Waalaikumsalam. Masya Allah. Begitu dibuka, dilihat qaumun munkarun. Oh, ini orang asing. Kalau orang asing berarti bukan dari daerah sini. Kalau bukan dari daerah sini berarti perjalanannya cukup jauh, lelah, tidak banyak ditanya, dipersilahkan istirahat. Gak banyak dikomentari. Tidak ditanya dari mana, ada keperluan apa, dipersilahkan istirahat dulu supaya tenang. Masya Allah. Bagaimana takrimnya? Setelah itu, faragha ila ahlihi. Datang kepada istrinya, Sarah pada saat itu bertanya, ada makanan terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Ternyata nggak ada tersisa di dapur. Dilihat ada anak sapi lembu, ya, masih sempat-sempatnya disembelih itu, dibikin gulai. Ya, makanya bahasa Qur'annya faja'a bi'ijlin samin. Maka kembali kepada tamunya dibawakan gulai yang sangat enak itu, Masya Allah. Sudah jadi, masih sempat makan gulai, masak malam-malam itu, dijadikan, dihidangkan. Allahu Akbar. Bagaimana takrim terhadap tamu ini? Apa yang terjadi? Faqarrabahu ilaihim, dihidangkan pada mereka, saking dekatnya dengan mereka. Qala ala ta'kulun, tapi dilihat-lihat begini, makanan enggak disentuh. Dilihat, dipegang juga enggak. Ditanya kok enggak dimakan, diperhatikan dari atas ke bawah, kakinya enggak napak ke lantai. Wah, situasi mulai berbeda nih. Jubah putih, malam-malam rambut gondrong, duduk di hadapan Anda. Begitu disaksikan kaki enggak napak ke lantai, gitu kan? Apa responnya? Itu belum ketawa tuh, cuman diam aja begini. Baik, enggak sempat, lari enggak sempat. Ya. Keadaan Anda takut yang tidak memungkinkan Anda untuk mengelak atau menghindar dari situ, itu bahasa Arabnya aujas. Ini kata wajasa, takut luar biasa, tapi sudah enggak ada celah untuk pergi. Maka bahasa Qur'annya fa'aujasa minhum khifah. Maka mulai muncul kegelisahan, rasa takut mulai ada. Ya. Ditakut itu normal. Nabi aja takut, masa Anda tidak takut? Harus ada rasa takut. Ya. Kalau orang tidak takut nanti mudah berbuat maksiat. Ya. Takut harus ada. Yang salah itu takut yang tidak ada rambu-rambunya. Kok maksiat tidak takut, dusta tidak takut, itu yang keliru. Ya. Kalau takut biasa itu wajar. Tapi poinnya, lihat kalimatnya. Qalu, maka mereka kemudian berkata. Lihat, kira-kira siapa mereka ini? Malaikat. Apakah mungkin setiap jubah putih malam-malam malaikat? Tidak, Masya Allah. Tapi ini malaikat yang ini betul. Ini malaikat ya. Qalu la takhaf. Kata mereka, kamu jangan khawatir, jangan takut. Lihat, ini yang dimaksudkan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah
takhafu. Masya Allah. Orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, memaksimalkan amalan luar biasa, kami kirimkan malaikat pada mereka, menjaga mereka supaya tidak khawatir. Di dalam sulitnya Allah jaga. Apa kata mereka? Qalu la takhaf fabasyaruhu bighulamin alim. Bighulamin alim. Kamu jangan takut. Kami datang ke sini justru untuk memberikan kabar gembira. Kamu akan punya anak. Langsung berita gembira dari Allah, ya, dengan seorang anak yang cerdas. Ya, Ishak maksudnya. Ishak, anak dari Sarah. Saking kagetnya Sarah sampai keluar, ya, sampai mengatakan, Masya Allah, apakah yang seperti ini masih bisa punya anak juga? Fasakkat wajahaha wa qalat anjuzun aqim. Ketika mendengar berita itu, apakah yang seperti ini masih punya anak juga, katanya. Mereka berkata, qalu kadzalika qala rabbuk. Ini ketetapan Allah, enggak usah ditanya. Kalau Allah berkehendak, yang mustahil pun bisa terjadi. Ya, perhatikan, Nabi Ibrahim menerima tamu malam-malam, tidak wajar. Tidak dikomentari, adab. Diminta untuk istirahat, diberikan yang terbaik. Ketika bisa melakukan satu amalan yang tidak wajar, maka Allah pun berikan kepada beliau satu anugerah yang tidak wajar. Istrinya bisa mengandung, bisa melahirkan. Dari Ishak kemudian turun Yakub, dari Yakub turun lagi Yusuf, dari Yusuf dibagi dua lagi. Masya Allah, banyak keturunannya sampai ke Musa. Dari sisi Lewi ke Yusufnya terus turun, ya, sampai menemukan Daud, Sulaiman, sampai dengan Isa alaihissalam. Jelas di sini?